Kitab sezaman yang ditemukan Rumail Abbas jadi bahan tertawaan, hingga ditanggapi secara menohok oleh Kiai Haji Imaduddin Usman dengan mengibaratkan si Suneo itu seperti Sunggokong yang melakukan perjalanan ke barat, namun sangat disayangkan kitab suci yang sesungguhnya tetap tidak berhasil dibawa pulang. Ini kitab tarikh ini dari siapa? Dari akunnya Gus Rumail Abbas. Maksudnya? Katanya kitab ini bisa membatalkan tesisnya Kiai Imad, Kiai. Gitu. Dan ternyata ada. Ternyata di dalam kitab ini terdapat penyebutan Ubaidillah dan terdapat penyebutan Al-Muhajir. Namun, apakah Ubaidillah yang dimaksud di dalam kitab ini adalah Ubaidillah bin Ahmad bin Isa atau bukan? Cuman kitab ini isinya itu sebetulnya tidak terlalu penting untuk menjawab tentang tesisnya Kiai Imaduddin. Jadi beliau adalah sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya setidaknya adalah penyebutan nama Ubaidillah meskipun bukan orang yang sama ya. Perjalanan Sunggokong ke barat mencari kitab gagal total. Sang majikan pun kelimpungan, karena sudah pasti uang yang digelontorkan untuk membiayai perjalanan Sunggokong sangatlah besar. Namun ternyata semua itu tetap tidak bisa menyelamatkan rungkadnya nasab mereka. Dalam video kali ini, kita akan menyampaikan tulisan dari Kiai Haji Imaduddin Usman setelah ada klaim dari Rumail Abbas bahwa dia telah menemukan kitab sezaman yang menyebutkan bahwa Ubaidillah adalah putra dari Imam Ahmad bin Isa. Kami tertarik untuk mengangkat tulisan beliau, karena untuk kali ini, tulisan Kiai Imad terasa begitu indah dalam menggambarkan perjuangan seorang budak yang begitu gigih hingga mati-matian dalam membela nasab sang tuan majikan. Tulisan Kiai Imad mungkin akan sedikit kami gubah dalam segi kata-kata supaya ada sedikit drama di dalamnya, namun tetap tidak keluar dari konteks pembahasannya. Sunggokong lahir di Gunung Huakuo, gunung yang penuh dengan bunga yang indah serta buah-buahan yang sengaja diciptakan Tuhan agar tetap berlangsung adanya sebuah proses kehidupan. Sunggokong lahir dari sebuah batu istimewa yang selama ribuan tahun menyerap saripati matahari, bumi, dan bulan, hingga akhirnya terbentuklah janin Sunggokong yang ketika ia lahir di dunia, tangisannya mampu mengguncang alam semesta. Ia tinggal bersama kawanan monyet di sana. Kemudian diangkat menjadi raja setelah ia menjadi monyet pertama yang berhasil masuk ke dalam sebuah gua yang kemudian gua tersebut menjadi istananya. Ia berkelana menggunakan rakit ke wilayah-wilayah keramat, lalu menemui dan menjadi pengikut Maha Guru Bodhi, dan di sanalah ia mempelajari budi pekerti. Ia mendapat tugas mendampingi Biksu Tong untuk mencari kitab suci ke barat, ditemani oleh siluman babi bernama Cupatkai dan siluman sungai bernama Wuching. Sunggokong mempunyai tongkat sakti yang bernama Ruyi, yang jika tongkat tersebut dihentakkan maka gunung pun akan tumbang. Dalam kisah nyata, seorang Rumail mirip sekali dengan Sunggokong. Dia lahir di dekat Gunung Genup, gunung yang penuh pohon randu dan pepaya. Sama halnya seperti Sunggokong yang pergi ke barat mencari kitab, Rumail Abbas pun juga berjalan dari arah timur ke barat mencari kitab sezaman ke negeri Tihamah. Tapi bedanya, jika Sunggokong berhasil mendapatkan kitab suci yang ia cari, maka tidak dengan saudara kembarnya Rumail Abbas. Rumail tak berhasil mendapatkan kitab dalam perjalanannya ke barat, dan disinilah ada kesamaan lagi antara Sunggokong dengan Rumail. Sunggokong sangatlah cerdik, begitu pula dengan si Rumail. Tak ada rotan akar pun jadi, tak mas bungkal diasah, tak kayu jenjang di keping. Tidak ditemukan kitab sezaman tentang Ubaidillah, maka kitab sezaman lain pun bisa dibawa. Atau mungkin kitab sezaman yang ada nama Ubaidillah, tetapi maksud sezamannya bukan sezaman Ubaidillah, namun sezaman dengan penulisnya abad 10, 11, atau 15 Hijriah. Atau bahkan membawa kitab yang ada nama Ubaidillah, namun Ubaidillah yang diceritakan dalam kitab tersebut bukanlah Ubaidillah yang menjadi moyang dari majikannya. Dan saya telaah dan saya mendapatkan kitab ini, dan kitab ini memang sudah dicetak ya. Meskipun oleh Gus Rumail Abbas itu beliau menampilkan manuskrip dari kitab ini ya, bahwa kitab ini kitab Tarikh Madinatu Son'a, Tarikh Madinati Son'a Al-Yaman itu sudah dicetak pada tahun berapa ini? 1981. Abad 6 sudah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, kajian ilmiah. Oh ya, dan ini abad ke-6.
Terus ada satu lagi, ini abad ke-460 kalau untuk melihat bentar. Madinatu Sona'a, kitabnya seperti ini. Bisa nggak ya? Kitabnya ini. Mau, Madinatu Sona'a al-Yaman. Ini sekitar 480. Lalu apakah ada di dalam kitab ini, apakah ada penyebutan nama Ubaidillah dan penyebutan nama Al-Muhajir? Dan ternyata ada. Ternyata di dalam kitab ini terdapat penyebutan Ubaidillah dan terdapat penyebutan Al-Muhajir. Namun, apakah Ubaidillah yang dimaksud di dalam kitab ini adalah Ubaidillah bin Ahmad bin Isa atau bukan? Di halaman berapa ini? 194. Di situ disebutkan Zikrul Muhajir bin Abi Umayyah. Wah, ternyata Al-Muhajir di sini bukan Al-Muhajir Ahmad bin Isa. Tapi setidaknya ada penyebutan Ahmad Al-Muhajir ya. Wa kana ismuhu Al-Walid, dan namanya adalah Al-Walid. Wa innama sammahu Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Muhajir. Dan hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menamai Al-Walid ini dengan nama Al-Muhajir. Sehingga Al-Muhajir yang dimaksud di dalam kitab ini ternyata bukanlah Al-Muhajir Ahmad bin Isa. Oke, itu untuk Al-Muhajir. Lalu bagaimana dengan Ubaidillah? Apakah Ubaidillah itu, Ubaidillah bin Ahmad bin Isa ya, apakah Ubaidillah itu disebutkan juga di dalam kitab ini? Memang nama Ubaidillah itu pun juga sama disebutkan di dalam kitab ini. Di dalam kitab ini zikru riwayati Ubaidillah ibn al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Ternyata juga tidak. Ternyata Ubaidillah ini bukanlah Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, tetapi Ubaidillah ibn al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Jadi beliau adalah sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setidaknya adalah penyebutan nama Ubaidillah meskipun bukan orang yang sama ya. Sun Gokong memang cerdik dan senang sekali bermain dengan tongkat sakti runyi Jingubangnya. Ia menguasai ilmu berubah wujud, mahir jurus Jindoyun atau jurus bersalto di atas awan. Namun kadang sinerginya sangat berlebihan, dan untuk itu Biksu Tong memberinya sebuah bandana di kepala agar Biksu Tong dapat mengontrolnya. Jika Sun Gokong lepas kontrol, maka Biksu Tong akan membacakan mantra sehingga kepala Sun Gokong terasa seperti dijepit gunung Himalaya. Walau bukan secara terang-terangan, Sun Gokong versi Rumail jelas telah memberikan PHP kepada Tuan Majikan tentang kitab sezaman, memperlihatkan beberapa manuskrip dari jarak jauh kepada publik. Seakan pencariannya ke barat sangatlah sukses besar. Renda-renda harapan tersulam bagi Ba Alawi dan pendukungnya. Kaum proletariat pun berkaca-kaca. Kaum kapital tersenyum, walau mereka paham penulis tidak tega menginsafinya. Perasaan jangan dipermainkan. Jika semua benar-benar siap, mintalah secarik daluang bertanda tangan. Kita duduk menghitung kepastian. Jika menyerah, maka berhentilah meniupkan angin surga. Ilmu pengetahuan mempunyai teori dan metodologi. Dari sana siapapun yang memahaminya akan mengetahui muara dari algoritma induktif penelitiannya, walau belum ditelusuri sampai ujungnya. Apalagi pariwisata diskursus ini telah sedayung lagi ke ujung, semua bintang di langit telah menunjukkan bahwa angin akan membawa hasil akhirnya kemana. Tidaklah adil jika kesimpulan yang telah hadir di kepala diterjemahkan dalam kalimat yang berbeda sebaik apapun tujuannya. Apalagi jika karena hal tersebut Chu Patkai sampai berani membiaskan ilmu pasti menuju kera, lalu kemudian Wu Qing membawa-bawa sejarah Musailamah Al-Kadzab dalam lingkungannya. Di akhir kata, pejamkanlah mata, lalu beristighfarlah. Langkahkan kolbu menuju telaga kebenaran, lalu rasakanlah segarnya makrifat dalam keheningan. Ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Usman, sang ulama muda yang alim alamah, digubah oleh tim Benteng Nusantara.